Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas tentang cara cepat hitung tetesan infus, ya, hanya dalam 10 detik. Jadi sebetulnya saya sudah pernah membahas tentang tetesan infus ini pada video saya sebelumnya. Namun karena masih ada yang bingung, ya, kemudian ada beberapa pembahasan yang belum saya tambahkan pada video sebelumnya, maka pada video kali ini saya akan insya Allah membahas secara detail beserta contoh-contoh soalnya. Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah, kembali saya mengingatkan ada beberapa istilah dalam tetesan infus ya. Jadi yang pertama itu ada GTT. GTT ini mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah GTT ya. Jadi misalkan nih terapi cairan dari dokter itu GTT-nya 20 atau GTT 30. Jadi yang dimaksud GTT itu adalah tetes per menit untuk makro ya. Kemudian istilah MGTT atau mikroguta itu istilah untuk tetes per menit untuk selang mikro ya. Yang ini, sedangkan TPM itu sama ya, jadi tetes per menit bisa digunakan untuk makro maupun mikro ya. Oke, lanjut, ini ada formula dasar tetesan infus per menit ya, baik untuk makro maupun mikro. Jadi rumus dasarnya adalah jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes, kemudian dibagi waktu dalam bentuk jam dikalikan 60 menit ya. Nah, ini rumus dasar yang mesti teman-teman ingat ya untuk menghitung tetesan infus per menit baik makro maupun mikro ya. Nah, ini gambar bungkus dari selang makro. Teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan 15 drop per mili. Jadi artinya itu dalam 1 mili atau 1 cc terdapat 15 tetes, sama dengan 15 tetes. Makanya dikatakan faktor tetesnya 15 ya. Nah, yang inilah yang belum saya tambahkan pada video sebelumnya ya. Jadi video saya yang sebelumnya itu hanya membahas faktor tetes yang 20, yang secara umum memang digunakan sih lebih sering digunakan yang faktor tetes 20 ya. Jadi kalau misalkan ada contoh kasus soal tapi dia tidak diketahui ini pakai faktor tetes yang berapa, biasanya itu kita tembak saja langsung pakai yang makro dengan faktor tetes yang 20. Nah, ini kalau seandainya diketahui dengan faktor tetes 15 teman-teman. Jadi cara mencari rumus turunannya itu kita masukkan nih ke dalam rumusnya. Tadi kan rumusnya jumlah tetes per menit sama dengan jumlah kebutuhan cairan dikali faktor tetes dibagi waktu dalam jam dikalikan 60 menit. Nah, faktor tetesnya kita masukkan 15 ya. Jadi kita bagi 15 dibagi, kita kecilkan angkanya ya, dibagi 15 sama dengan 1, 60 dibagi 15 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya itu kita dapatkan rumus turunannya seperti ini. Jadi jumlah kebutuhan cairan dibagi waktu dalam jam dikalikan 4 ya. Ini rumus tetesan per menit untuk faktor tetes yang 15 ya. 15 per cc. Oke, selanjutnya, nah ini yang sering digunakan ya, atau yang pada umumnya ini teman-teman bisa lihat ada tulisan 20 drop sama dengan 1 mili. Berarti maksudnya itu 1 mili atau 1 cc sama dengan 20 tetes infus ya. Makanya kita sebut faktor tetesnya 20. Nah, gimana rumus turunannya? Cara mencari rumus turunannya, jadi kita masukin aja kayak tadi, untuk faktor tetesnya kita masukin 20, kemudian kita kecilkan angkanya, 20 kita bagi 20 sama dengan 1, ya, 60 kita bagi 20 sama dengan 3. Maka rumus turunannya itu nanti kita dapatkan jumlah kebutuhan cairan dibagi waktu dalam bentuk jam dikalikan 3 ya. Oke, nah ini contoh kasus tetes per menit untuk infus makro ya.
Misalkan ada pasien butuh 2000 ml cairan RL, berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 24 jam. Ya. Nah, ini diketahui nih, dikasih tahu faktor tetesnya pakai yang 20. Berarti ini yang ditanya GTT ya. Tetes atau tetes per menit untuk makro dengan faktor tetes yang 20. GTT sama dengan jumlah cairan. Jumlah cairannya berapa teman-teman? 2000 ya. Oke, sorry ini tulisannya jelek ya karena saya susah pakai mouse ini. Oke, 2000 jumlah cairannya dibagi waktunya berapa teman-teman? Sini 24 ya. 24 langsung aja ya, 24 dikalikan, rumusnya tadi kan dikalikan 3 ya, berarti 24 dikalikan 3 sama dengan 72 ya teman-teman. 72. Oke, berarti 2000 dibagi 72, kita dapatkan 27,7 tetes per menit ya. Ini boleh kita bulatkan nih ke atas karena pecahan desimalnya ini 0,5 ke atas, jadi 28 tetes per menit. Oke ya. Oke, selanjutnya ada contoh kasus lagi. Misalkan nih pasien membutuhkan 2000 ml cairan RL, berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien dalam waktu 8 jam nih harus habis. Nah, diketahui faktor tetesnya 15. Nih, ya dikasih tahu nih faktor tetesnya 15, berarti rumusnya kalau yang pakai faktor tetes 15 GTT sama dengan jumlah cairan diketahui 2000 ya. Dibagi waktunya berapa? 8 dikalikan 4 ya. Berarti 2000 dibagi 32 ya, sama dengan 2,5 tetes per menit atau 62 tetes per menit bisa ya. Kita buletin aja yang pakai koma-koma. Oke, jadi ini tetesannya agak deres ya, deres ini tetesannya. Oke, selanjutnya seorang pasien membutuhkan 100 ml cairan RL, berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 30 menit. Ini harus habis dalam setengah jam ya. Ini diketahui nih faktor tetesnya yang 20, berarti GTT sama dengan jumlah cairan 100 ya teman-teman ya, dibagi. Nah, ini jangan lupa teman-teman, ini 30 menit berarti harus diubah ke dalam bentuk jam ya. Jadi karena kan rumus kita tadi pakai waktu yang dalam bentuk jam tuh. Nah, 30 menit ke jam berapa? Setengah jam ya. Setengah jam. Berarti setengah dikalikan rumusnya tadi kalikan 3. Berarti 100 dibagi 1,5 ya. Atau 200 dibagi 3 sama dengan 66,6 atau 67 lah ya. 67 tetes per menit. Oke. Ini juga deres tetesannya ya. Oke. Kalau kita tadi bahas yang makro, nah ini yang contoh yang mikro. Ya, ini contoh gambar selang mikro nih. Mikroset untuk infus. Jadi kalau untuk mikro ini biasanya kan kita kita berikan untuk anak-anak ya. Anak-anak bayi biasanya sampai umur 6 bulan. Atau mikro ini sering juga digunakan untuk memberikan cairan elektrolit yang pekat ya, kayak KCl, epinefrin, ya, NS 3% dan lain sebagainya.
Nah, mikro ini faktor tetesnya teman-teman lihat di sini nih, 60 drop sama dengan 1 mili. Berarti faktor tetesnya 60 per mili ya. Jadi setiap 1 mili atau 1 cc sama dengan 60 tetes. Nah, gimana rumus turunannya? Ini ya. Jadi kita masukin tuh ke dalam rumus. Ini kan rumus dasarnya tadi tuh. Yang ini yang di atas ya. Kita masukin tuh faktor tetesnya 60 ya. Kita kecilkan lagi angkanya. Karena sama-sama 60 ya udah kita habis dong berarti ini rumus turunannya, rumus akhirnya untuk mencari tetes per menit pada mikro, yaitu jumlah kebutuhan cairan dibagi waktu dalam jam ya. Oke, contoh kasus tetes per menit untuk infus mikro. Jika seorang bayi membutuhkan cairan RL sebanyak 100 ml, berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 3 jam ya. Ini pakai yang mikro nih. Oke, tadi caranya adalah TPM sama dengan TPM atau MGTT sama dengan jumlah cairan dibagi waktu kan, dalam jam. Waktunya habis dalam 3 jam. Maka 100 bagi 3 berapa? 33 tetes per menit ya. Oke. Selanjutnya ada contoh kasus lagi, misalkan bayi membutuhkan cairan RL sebanyak 50 ml, berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairannya mesti dicapai dalam waktu 30 menit dengan selang mikro ya. Ya udah berarti ini mikro. Jadi TPM tetes per menit sama dengan jumlah cairan 50 dibagi waktu, tapi dalam bentuk jam. Teman-teman lihat ini ada di soal 30 menit, berarti 30 menit itu sama dengan setengah jam ya. 50 dibagi setengah berapa? 100. Duanya naik ke atas, 2 kali 50 100 tetes per menit ya. Ini deres nih, lebih deras lagi tetesannya ya. Oke, selanjutnya nah ini cara mengatur tetesan infus per menit secara manual ya. Jadi kalau kita udah tahu nih tetes per menitnya, misalkan GTT-nya 20 atau GTT 30, kita mengatur manual, nggak pakai alat infus pump misalkan. Jadi gimana kita ngaturnya ya? Ya udah berarti kalau misalkan pasien mendapatkan cairan RL dengan GTT 20, gimana ngatur tetesannya? Karena 1 menit 60 detik, berarti kita bagi aja 60 detik dibagi 20. Berarti sama dengan T3 detik. Jadi maksudnya itu setiap 3 detik terjadi 1 tetes infus ya. Nah, ini tips cepat hitung GTT ya. Yaitu rumusnya GTT sama dengan jumlah kolom dikalikan 7 ya. Tapi ini ada syaratnya nih, ini berlaku untuk faktor tetes yang 20 ya, 20 per mili. Terus ini hanya untuk 24 jam ya. Jadi gimana nih kalau misalkan yang ditanya dia 8 jam, berarti nanti hasilnya nanti kita kalikan 3 saja, karena 8 kali 3 kan 24 jam ya. Atau yang ditanyakan habis dalam 12 jam, ya udah berarti nanti hasilnya kita kalikan 2 nanti, karena 12 kali 2 24 jam. Pokoknya dikali berapa sama dengan 24 jam gitu ya. Oke. Nah, ini ya, misalkan nih seorang pasien butuh 2000 ml cairan RL ya, habis dalam 24 jam. Ini diketahui nih faktor tetesnya 20. Ya udah, masukin rumus cepatnya. 2000 itu berapa kolom? 4 kolom dikali 7 sama dengan 28. Ya, gampang teman-teman ya. Nggak sampai 10 detik udah tahu jawabannya. Jadi nggak perlu ribet pakai yang rumus tadi ya.
Oke. Nah, ini ada contoh soal lagi ya. 1000 ml cairan habis dalam 8 jam. Ini ya. Terus dia nggak dikasih tahu nih faktor tetes yang berapa. Ya udah kita tembak aja pakai yang 20. Ya. Berarti 1000 ml ini adalah 2 kolom dikalikan 7 dulu sama dengan 14. Karena yang ditanya habis dalam 8 jam, maka 14 ini kita kalikan 3 karena 8 kali 3 itu kan 24 jam. Jadi hasilnya ini kita kalikan 3. 14 dikali 3 sama dengan 42 tetes per menit. Lebih gampang ya, lebih simple dan lebih cepat. Ya. Oke, ini ada contoh kasus lagi nih, menghitung lamanya pemberian infus. Jadi, misalkan dokter memberikan terapi cairan NS3% sebanyak 500 ml dengan GTT-nya 10. Maka berapa lama waktu pemberian cairan infus? Jadi, nah ini juga nggak dikasih tahu nih faktor tetesnya berapa. Ya udah kita tembak aja, anggap aja dia pakai yang 20 ya. Rumusnya tadi kan GTT sama dengan jumlah cairan. Kita masukin nih 500. Kita tulis aja dulu ya. Jumlah cairan dibagi, Allah mohon maaf ya ini tulisannya jelek banget, dibagi waktu kita buat T aja ya, dikalikan 3. Oke, GTT-nya kan udah tahu tuh, GTT kan 10. Berarti kita tulis di sini 10 sama dengan jumlah cairannya berapa? 500. Oke. Karena waktu yang ditanya, jadi langsung aja kita kalikan 3T. Nah, ini naik ke atas ya berarti ya. Jadi langsung ke sini. 3T dikalikan 10, 30T. 30T sama dengan 500. Maka T sama dengan 500 dibagi 30. Didapatkanlah 16,6. Kita boleh bulatkan ke atas 17 jam boleh. Ya. Jadi lama pemberian infusnya itu sekitar 17 jam. Oke ya. Jadi rumus tadi itu bisa rumus yang awal tadi bisa kita dapatkan 3 rumus sekaligus. Jadi bisa cari waktu, ya, cari lamanya pemberian infus, bisa cari tetes per menitnya, dan bisa cari jumlah cairannya yang digunakan, ya. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas tentang GTT atau TPM, ya, tetesan per menit. Ya, maka kita kali ini akan membahas volume cc per jam. Ya, jadi kecepatan dalam bentuk cc per jam. Biasanya kita kalau mau menghitung ini kita mau menggunakan dengan infus pump. Karena infus pump itu kan biasanya pakai yang berapa cc per jam yang masuk. Itu, ya. Nah, ini kalau misalkan faktor tetesnya pakai yang 15 per mili, maka rumus volume cc per jam adalah GTT kita kalikan 4. Kalau pakai faktor tetes yang 20 tetes per mili, maka rumus volume cc per jamnya adalah GTT dikalikan 3. Kalau pakai selang mikro, volume cc per jamnya adalah tetes per menit itu sendiri, ya. Oke ya. Nah, misalkan nih contoh kasus, bila seorang dokter memberikan terapi cairan RL dengan GTT 20, ya, misalkan mau pakai infus pump, jadi berapa nih volume cc per jam yang diatur pada infus pump? Diketahui faktor tetesnya 20 tetes per mili. Berarti tadi kita pakai yang faktor tetes yang 20 ya.
Maka volume cc per jam sama dengan GTT dikalikan 3. Ya. GTT dikalikan 3 langsung aja ya. GTT-nya kan udah diketahui 20 dikalikan 3. Jadi, volume cc yang masuk adalah 60 cc per jam. Jadi inilah yang kita setting kecepatan infusnya per jam pada infus pump adalah 60 cc per jam. Ya. Oke, jelas ya? Oke. Lanjut. Nah, bila seorang dokter memberikan terapi cairan RL dengan tetes per menitnya 30, pakai selang mikro, dan perawat akan menggunakan infus pump, maka berapa jumlah cairan dalam cc per jam yang akan diatur ya pada infus pump. Berarti ini pakai mikro ya teman-teman ya. Kalau mikro itu cc per jamnya sama dengan tetesannya itu sendiri. Berapa tetesannya itu sendiri? Diketahui di soal kan udah tahu TPM-nya 30 ya. Berarti 30 cc per jam. Tuh, ya. Oke. Atau kalau misalkan teman-teman mau pakai makro, bisa juga pakai makro. Berarti kita bagi 3 ya. Kalau mau mengubah mikro menjadi makro dengan faktor tetes yang 20, itu kita bagi 3 ya, GTT-nya ya. Jadi 30 bagi 3 sama dengan 10 tetes per menit kalau yang ditanya makro. Pokoknya teman-teman ingat aja kalau misalkan mau mengubah makro menjadi mikro ya, itu GTT-nya dikalikan 3 dari makro ke mikro. Berarti sebaliknya. Ya, kalau mau diubah menjadi mikro ke makro berarti dibagi 3 untuk faktor tetes yang 20 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan diketahui faktor tetes yang 15, berarti kalau mau mengubah mikro menjadi makro itu dibagi 4. Kebalikannya, kalau misalkan mau mengubah tetes per menit makro menjadi mikro itu dikalikan 4 ya. Oke, ini udah selesai latihan ya. Jadi ini ada soal latihan, ada 6 soal ya. Teman-teman bisa coba berikan jawabannya pada kolom komentar, atau bila ada yang mau menjabarkan jalan jawabannya boleh ditulis di kolom komentar ya, atau ada yang belum paham mau bertanya boleh silakan dituliskan di kolom komentar ya. Jadi ini bisa di-pause dulu. Nanti pembahasan dan jawabannya saya akan tuliskan di kolom deskripsi. Oke, ini soal-soal selanjutnya. Oke, sekian video dari saya ya, semoga bermanfaat. Bila dirasa bermanfaat, boleh di subscribe, di like, dan aktifkan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Baik, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.